Baik pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan apa yang telah saya bagikan tadi dalam 1 Korintus 13 ayat 4 yang ke-7. Dan dikatakan bahwa kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, mungkin saat ini saudara mempunyai beban yang begitu berat karena situasi yang saudara hadapi pada saat ini. Tapi percayalah, pada saat kita tinggal di dalam kasih, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melewati. Bahkan Dia memberikan kepada kita jalan keluar untuk menghadapi situasi yang sesulit apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan, waktu saya mengalami di mana orang menabrak mobil saya dan saya ingin menuntut itu kepada dia, tapi kemudian dia melarikan diri. Ya, tapi Tuhan katakan kepada saya bahwa ampuni. Pada saat saya melakukan firman Tuhan itu, ya, karena Tuhan mau supaya saya tetap memberikan kasih, walaupun orang itu telah melakukan kesalahan kepada saya. Dan waktu saya melakukan firman Tuhan, saya kemudian menerima yang namanya damai sejahtera, ketenangan. Tidak ada lagi emosi, tidak lagi ada lagi amarah, yang tidak ada lagi rasa dendam yang ingin menghancurkan orang itu. Ya, karena dia tidak bertanggung jawab. Tapi itu yang saya lakukan. Saya memaafkan dia, saya mengampuni dia, karena itu juga baik bagi diri saya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 17, ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, di dalam New Living Translation atau disingkat NLT, ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 17 ini berbunyi demikian. And as we live in God, our love grows more perfect, so we will not be afraid on the day of judgment. But we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Ya, terjemahannya adalah, dan saat kita hidup dalam Tuhan, cinta kita tumbuh atau kasih kita tumbuh lebih sempurna. Jadi kita tidak akan takut pada hari penghakiman, tetapi kita akan dapat menghadapinya dengan percaya diri karena kita hidup seperti Yesus hidup di dalam dunia ini, ya. Jadi kasih yang sempurna itu menuntut saudara untuk kita hidup seperti Kristus. Bagaimana Kristus hidup selama di dunia ini? Dia melihat orang tidak punya makan, Dia memberi makan. Dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang dikasih makan sama Tuhan. Ya, orang yang tidak punya pakaian diberikan pakaian. Ya, Yesus berkata, kalau kau lakukan segala sesuatu yang paling hina ini kepada salah satu saudaraku, kau telah melakukannya untuk aku. Ya, jadi Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, entah kita ada di dalam pekerjaan kita, entah kita sebagai karyawan, ya, sebagai pegawai negeri, atau sebagai seorang pimpinan dalam satu perusahaan atau dalam satu dunia kerja kita, apapun yang kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kasih kita kepada Tuhan, sehingga semua yang kita lakukan adalah semua yang terbaik yang kita berikan dalam pekerjaan yang dipercayakan dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita hidup seperti Tuhan, maka itulah yang membuat kasih kita sempurna. Kadang-kadang karena persoalan, karena masalah, kemudian kita lupa bahwa dalam hidup kita ada kasih, sehingga kemudian kita berbuat yang tidak adil terhadap orang, ya. Ada orang-orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri dalam situasi-situasi seperti ini, ya. Saya berharap bahwa pada saat saudara tinggal di dalam kasih, saudara tidak melakukan itu, malahan saudara memberikan segala sesuatu. Mungkin orang tidak minta, tapi kita lakukan bentuk dari kasih kita, yaitu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan kepada saudara dan saya. Baik saudara, karena saya percaya bahwa kita telah menerima
kasih yang sempurna itu seperti ada satu buah lagu yang berkata seperti gini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Jadi pada saat kita menerima kasih yang sempurna dalam Tuhan, saya percaya bahwa saudara dan saya, kita tidak akan mengalami yang namanya ketakutan. Saya punya istri, dia punya satu rasa ketakutan, yaitu kalau berpergian dengan pesawat. Dan kalau di dalam pesawat dia selalu mengalami ketakutan, tapi saya bilang, nggak usah kita takut, karena kita percaya bahwa Allah itu adalah Immanuel, ya, Allah itu beserta dengan kita. Kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Dia, maka Dia akan menjaga dan melindungi kita. Alkitab mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa ketakutan, kekhawatiran itu tidak dapat menambah sehasta saja dari jalan hidup kita, ya. Tidak ada, nothing. Bahkan kita nggak bisa menggantungkan hidup kita kepada manusia, nggak bisa. Saya melihat bahwa ada orang-orang yang punya bodyguard, ya, mereka bayar, mereka biayai orang-orang untuk menjaga mereka. Tapi bodyguard mereka juga dibunuh, ditembak, mati. Tidak ada manusia yang bisa kita harapkan. Mungkin saudara punya backing dalam kehidupan saudara, yang saudara kemudian merasa aman. Tapi saya percaya bahwa kalau saudara mempunyai backing yang adalah Tuhan sendiri, saudara jauh lebih aman. Jangan bergantung kepada manusia, karena manusia selalu mengharapkan segala sesuatu, menginginkan segala sesuatu dari kehidupan saudara. Mereka tidak memiliki kasih agape, kasih yang kita miliki dari Allah, kasih agape, waktu kita berada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pada sore hari ini, pada kesempatan ini, saya mendorong kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin saat ini saudara mengalami kesulitan, mengalami ketakutan, mari tetap percaya kepada kasih Tuhan. Atau mungkin ada saudara-saudara yang belum mendengar tentang Yesus. Saya mau sampaikan bahwa Yesus itu bukan Allah untuk orang Kristen, bukan. Alkitab sendiri mengatakan bahwa Dia itu adalah Allah untuk semua orang, ya. Karena Dia telah menciptakan seluruh dunia ini, semua suku, semua bangsa yang ada di dalam dunia ini serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kalau saudara melihat saya ini adalah gambaran Allah, saudara adalah gambaran Allah. Oleh sebab itu, Allah ingin supaya kita mengasihi satu terhadap yang lain. Kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri kalau kita mempunyai kasih. Jadi ada dua hal yang tadi saya sampaikan kepada kita, ya, supaya kita memiliki kasih yang sempurna di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16a. Dan yang kedua adalah tetap di dalam kasih Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16b. Kemudian kita baca dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan.
kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi pemirsa, gak perlu takut ya. Kalaupun saudara mengalami ketakutan, mari kita datang kepada Tuhan dan tetap tinggal di dalam kasih, mengenal Dia, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang selalu melindungi saudara dan saya, memelihara kehidupan saudara ya. Mungkin saudara pernah dengar tentang firman Tuhan yang mengatakan, pandanglah burung pipit di udara, lihatlah bunga bakung di padang ya. Mereka tidak meminta, mereka tidak mengumpulkan makanan untuk mereka, tapi Allah menyediakannya bagi mereka. Apalagi saudara dan saya yang diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Dia. Apalagi saudara dan saya, kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Dia akan menjaga kita dan Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Asal kita tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Asal kita tetap percaya kepada Dia bahwa Allah sanggup menolong saudara dan saya. Kenapa sampai Alkitab mengatakan bahwa kalau kita takut, itu berarti kita tidak memiliki kasih yang sempurna. Artinya begini pemirsa, kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, berarti kita menggantungkan hidup kita, kita percaya kepada Dia. Ya, tadi saya kasih satu ilustrasi tentang bagaimana seorang akrobat. Orang-orang berkata mereka percaya, tapi mereka tidak mempercayakan dirinya kepada akrobat itu, sehingga mereka tidak berani untuk ada di atas pundak akrobat itu. Sama seperti kita kepada Tuhan. Kalau saudara berkata bahwa kalau saudara takut, itu berarti saudara tidak percaya kepada Tuhan. Saudara tidak komitmen kepada Tuhan. Saudara tidak mengikuti perintahnya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, bahwa Tuhan tidak sanggup melindungi saudara. Makanya kenapa dikatakan bahwa ketakutan, kalau kita memiliki ketakutan, itu berarti kita tidak sempurna di dalam kasih. Artinya kita tidak hidup sepenuhnya di dalam kasih Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, dikatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk menghadapi situasi yang sesulit apapun dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ada ujian-ujian yang Bapak Ibu, saudara-saudara alami dalam kehidupan saudara. Alkitab mengatakan bahwa ujian-ujian yang kita hadapi itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Karena semua yang kita alami dalam kehidupan kita, kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, mungkin sakit penyakit, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bahkan kalau saat ini dalam situasi COVID-19, saudara sakit, saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyembuhkan saudara. Mungkin ada orang yang sudah berseru kepada Tuhan, tapi dia tidak mengalami kesembuhan. Saya mau katakan, tidak penting bagaimana saudara mati. Cara saudara mati itu tidak penting. Yang penting pada seseorang mengalami yang namanya kematian, apakah saudara masih tetap tinggal di dalam kasih Tuhan atau tidak. Sebab Alkitab mengatakan dalam Wahyu 2, kalau kita setia sampai pada akhirnya, sampai pada saat kita mengalami yang kematian, sampai pada akhirnya, kepada kita akan diberikan makan dari pohon kehidupan. Bahkan kalau orang-orang yang mengalami kesulitan karena pemberitaan firman Tuhan, mungkin mereka disiksa, mereka dimasukkan dalam penjara. Alkitab mengatakan bahwa mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Artinya mereka tidak akan mengalami kematian. Kalaupun kita mengalami kematian, itu merupakan cara Tuhan supaya kita bisa datang kepada Allah. Tidak ada cara yang lain. Saudara, hanya ada 2 orang yang naik ke surga hidup-hidup. Yang pertama adalah Henokh, yang kedua adalah Elia. Mereka diangkat kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kalau saudara tidak mau mengalami yang namanya kematian, kalau Allah berkenan kepada saudara, saudara akan diangkat. Tapi kalaupun kita mengalami yang namanya kematian, saudara harus tetap setia kepada Tuhan di dalam kasih. Ya, karena Tuhan yang akan menuntun saudara dan memberkati hidup saudara kalau saudara hidup di dalam kasih. Baik pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, kita sampai pada akhir dari firman Tuhan pada sore hari ini. Saya hanya mau menitip pesan bahwa apapun
yang saudara alami dalam kehidupan saudara, saudara harus tetap setia kepada Tuhan, tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa Kau mengenal setiap hati, Kau mengenal setiap pemirsa yang mendengar firman-Mu. Aku berdoa biar setiap orang pada saat mereka mendengar firman Tuhan ini, mereka menyimpan dalam hati mereka yang baik. Mereka mau tinggal dalam kasih, mereka mau mengenal kasih-Mu, mereka mau percaya kepada kasih-Mu, dan mereka mau tinggal tetap melakukan kasih-Mu seperti yang telah Engkau tunjukkan bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk Jurnal TV yang telah menjadi sarana untuk penyampaian firman-Mu. Memberkati pimpinannya, memberkati karyawannya, biar Jurnal TV ini semakin hari semakin berkembang dan semakin maju untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum kami menutup acara ini Tuhan, kami mohon kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai dan memimpin pemirsa Jurnal TV dimanapun berada, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.